Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Denis Lazovic dalam lanjutan Champion Chess Tour Final 2024 pada babak round robin. Di game ini, Magnus Carlsen menunjukkan pada kita bagaimana cara mengolah partai remis menjadi partai yang berpotensi untuk dimenangkan. Teknik ini ibarat bertani di padang pasir. Permainan dimulai dengan E4 oleh Magnus. Lazovic bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, varian Nesmetdinov Rosolimo. Lazovic mendorong E6, lalu gajah ditukar dengan kuda. Pion B makan gajah. Setelah B3, F6, Magnus rokade, dan kuda H6. Setelah itu C3, kuda mundur ke petak F7, lalu D4. Pertukaran pion pun terjadi, pion makan pion, dan Magnus Carlsen punya 2 pion di petak center. Di posisi ini, Lazovic mendorong C5, membiarkan Magnus untuk makan pion. Jika pion ini dimakan, maka itu akan membantu Lazovic untuk mengembangkan gajah petak gelapnya. Tentu saja Magnus yang paham posisional tidak membuat kesalahan kecil seperti itu. Dia mendorong D5, dibalas gajah D6. Setelah kuda ke petak A3, gajah serang benteng. Kuda menutup dan mengancam gajah. Gajah makan kuda, pion makan gajah. Sampai di posisi ini, Magnus punya pion di petak center yang cukup cantik. Lazovic kemudian rokade untuk mengamankan rajanya, dan Magnus membawa bentengnya untuk mengontrol lajur B. Setelah itu, menteri C7, Denis Lazovic menghubungkan kedua bentengnya dan memberikan tekanan pada pion H. Dibalas dengan gajah E3, kemudian Lazovic mengadu benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen memilih mengembangkan menterinya ke petak D3. Dengan demikian, baik hitam maupun putih memiliki kedua benteng yang telah terhubung. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa fase pembukaan telah selesai. Di langkah ke-16, babak middle game telah dimulai. Pada posisi ini, Denis Lazovic mengambil inisiatif. Pertukaran benteng terjadi, membiarkan Magnus menguasai lajur B. Namun setelah itu, benteng kembali diadu. Magnus tidak mengambil benteng. Dia memilih untuk menempatkan benteng di petak B3, membiarkan Lazovic untuk makan benteng terlebih dahulu. Namun, Denis Lazovic juga melakukan hal yang sama. Dia menolak untuk makan benteng. Setelah itu, Magnus mendorong G3. Dengan demikian, kudanya siap untuk bermanuver. Akan tetapi, Denis Lazovic memaksakan pertukaran kuda. Kuda makan kuda, gajah makan kuda, dan selanjutnya raja ke petak G2. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa posisi masih cukup seimbang. Putih hanya unggul tipis. Lazovic kemudian menukarkan bentengnya. Ini membuat Magnus mengambil benteng dengan pion. Dengan demikian, Magnus punya struktur pion yang lebih baik, dan Lazovic punya sebuah pion lemah pada petak A7. Sampai di posisi ini, babak ending game sepertinya telah dimulai. Denis Lazovic mendorong pion H6. Pada babak ending game, kita tidak boleh terburu-buru mendorong pion, karena sekali pion melaju maka pion itu tidak akan pernah bisa kembali. Dan jika kita mendorong pion secara tergesa-gesa, itu akan menciptakan kelemahan. Pada langkah ke-23, Magnus menyerang gajah. Kemudian gajah mundur, setelah itu pion makan pion. Pion makan pion, dan F5. Lazovic
mengambil pion. Ini dibalas dengan menteri D5, skak. Setelah raja ke petak H8, pion makan pion. Di posisi ini, menteri dan juga gajah hitam harus menjaga pion C. Lazavic menarik mundur gajahnya ke petak F8. Dibalas raja H3. Setelah itu, menteri menyerang gajah. Oleh karena itu, gajah ke petak F4. Lazavic betul-betul menjadi pemain yang lebih agresif. Dia kembali berinisiatif untuk masuk ke petak E2. Magnus Carlsen kemudian menantang pertukaran menteri, di mana jika pertukaran diterima, putih akan punya pion bebas. Oleh karena itu, Denis Lazavic menolak. Dia melancarkan skak. Setelah raja ke petak G2, menteri D1 ancaman pada pion B. Di posisi ini, Magnus Carlsen menyerang balik gajah hitam. Tentu saja memakan pion akan membuat hitam kehilangan gajah. Oleh karena itu, Lazavic kembali memainkan skak. Setelah raja lari ke petak H3, gajah E7. Posisi ini adalah posisi yang paling krusial dalam game ini. Denis Lazavic hanya punya 8 detik dan Magnus punya 1 menit 18 detik. Akan tetapi, hampir 1 menit Magnus berpikir untuk memilih langkah selanjutnya. Sebenarnya Magnus bisa saja mendapatkan remis dengan langkah menteri bolak-balik dari petak E8 ke petak G6. Namun, Magnus tidak ingin remis terjadi. Posisi ini ibarat padang pasir tandus yang harus diubah menjadi lahan pertanian. Dan Magnus menunjukkan bahwa dia memang spesial. Setelah berpikir hampir 1 menit, akhirnya Magnus memilih untuk memaksakan pertukaran menteri. Perlahan-lahan, Magnus ingin mengubah posisi remis ini menjadi posisi yang menjanjikan. Jika hitam menolak pertukaran menteri, seperti memainkan menteri F1 misalnya, maka raja akan lari ke petak H4. Gajah hitam tidak akan selamat. Setelah langkah terbaik menteri G2, maka gajahnya akan dimakan. Posisi ini sudah bukan posisi remis lagi. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, Denis Lazavic menerima pertukaran menteri. Setelah itu, Magnus menciptakan pion bebas. Raja H7, G4, G5, gajah serang pion. Denis Lazavic memainkan langkah yang sangat cerdik. Raja G6, membiarkan gajah untuk makan pion. Jika hal itu terjadi, maka ada balasan H5. Setelah gajah kembali ke petak B8, pion makan pion. Raja makan pion dan hitam akan punya 2 pion yang bisa memainkan serangan balik. Tentu saja, Magnus bukan pecatur biasa yang asal makan pion. Dia terlebih dahulu menarik mundur raja ke petak G2. Setelah F5, H3, pion makan pion, pion makan pion. Menteri menyerang pion, barulah gajah makan pion. Kemudian, raja makan pion. Raja F3, raja E5. Kemudian, raja E3. Setelah itu, gajah D6. Magnus kemudian mencari celah. Gajah B6, raja E6. Setelah raja ke petak E4, gajah E7, kemudian gajah A5. Lazavic memainkan gajah F6, kemudian Magnus memainkan gajah D2. Dalam permainan catur, selain teknik, psikologis juga sangat berpengaruh. Dan salah satu cara untuk menang adalah dengan bersabar, menunggu lawan membuat kesalahan. Pada langkah ke-47 inilah, Denis Lazavic membuat kesalahan karena memainkan gajah G7. Ini menyebabkan Magnus punya kesempatan mendorong B4. Jika pion ini tidak dimakan, maka dia akan menjadi pion bebas yang sangat berbahaya. Olehnya itu, pion makan pion, lalu gajah makan pion. Setelah itu, Denis Lazavic membuat blunder, dibalas dengan gajah menyerang pion.
Lazavic coba memainkan gajah F4, membiarkan gajah makan pion. Setelah itu, raja ke petak D6 mencoba untuk mendekati pion. Akan tetapi, gajah F8. Raja terpaksa ke petak C6. Setelah itu, raja masuk ke petak C5. Lazavic menarik mundur gajah ke petak E3. Dibalas gajah E7. Menyerang pion sekaligus membuat raja hitam tidak bisa mendekati pion. Denis Lazavic belum menyerah. Gajah D2 dimainkan. Magnus kemudian mengambil pion. Sampai di sini, Lazavic belum juga menyerah. Gajah ke petak B4. Akan tetapi, setelah gajah ke petak E3, barulah dia menyerah. Dua pion bebas ini tidak akan bisa dihentikan oleh Lazavic yang hanya punya satu gajah. Sebuah game yang menunjukkan pada kita bahwa di dalam posisi remis masih ada potensi menang. Caranya yaitu dengan bersabar, menunggu lawan membuat kesalahan. Teknik ini juga dimainkan oleh pecatur lain seperti Capablanca.